Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pemerhati Kementerian Keuangan Learning Center. Pada kesempatan kali ini kami dari Politeknik Keuangan Negara STAN mendapatkan kehormatan bisa bertemu dengan Bapak Siswa Sujamto. Beliau adalah putra terbaik Indonesia yang telah melahirkan Undang-Undang Keuangan Negara. Tiga-tiganya Pak Sis ya malah. Iya, tiga-tiganya. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan, dan Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Alhamdulillah. Salah satunya dari putra terbaik Indonesia dengan timnya. Pada kesempatan kali ini kami ingin wawancara langsung dengan beliau tentang keuangan negara. Pertama Pak Sis, Undang-Undang Keuangan Negara ini lahir tahun 2003. Sekarang sudah sampai tahun di 2020, kurang lebih hampir 16 tahun. Bahkan lebih Pak G. Tapi Undang-Undang Keuangan Negara masih kokoh hingga saat ini. Buktinya belum ada revisi. Nah, pertanyaannya Pak Sis, kondisi atau existing pengelolaan keuangan negara itu saat ini sangat dinamis, menyesuaikan dengan kondisi. Kalau menurut Pak Sis sebagai insan yang dulu membangun betul Undang-Undang Keuangan Negara, apakah Undang-Undang Keuangan Negara itu saat ini masih visible atau masih kokoh dengan kondisinya saat ini? Monggo Pak Sis. Terima kasih Bapak. Itu pertanyaan yang mudah, tapi sulit dijawab. Tapi ada satu aja pernyataan yang seharusnya perlu saya sampaikan, yaitu bahwa tidak ada buatan manusia itu yang bisa sepanjang masa. Sehingga dengan demikian artinya apa? Bahwa sebuah undang-undang itu sebenarnya dibuat untuk sebuah keadaan. Nah, keadaan itu kalau saya sebut keadaan, bukan dalam 1, 2, 3 bulan, tahun, gitu, tapi bisa panjang, ya, bisa panjang. Contoh saja misalnya, karena satu dan lain hal, orang mempersepsikan, ICW itu dulu dibuat Belanda itu tahun berapa? Yang laku seperti begitu. Bisa ratusan tahun Pak ya? Ya, tapi masalahnya kan bukan di situ. Ternyata bahwa ketika itu, ICW yang sebenarnya tidak digunakan untuk negara itu kita adopsi untuk kepentingan negara, dan ketika itu kita tidak mampu. Nah, sekarang kondisinya kan jadi berbeda. Nah, ketika kita itu sebenarnya membuat undang-undang, itu ada beberapa persyaratan tuh sebenarnya. Persyaratan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa undang-undang itu betul-betul duduk secara filosofis. Dia benar mengerti tentang apa yang harus dilakukan, masyarakatnya siapa, tujuannya apa. Nah, ketika ini kita pegang, maka karakter ini akan membuat dia cukup lama sebenarnya. Tetapi bukan berarti bahwa bisa sepanjang masa. Karena apa? Hidup atau dunia itu dinamis sekali, seperti yang Bapak sampaikan. Sehingga dengan demikian perubahan dari hari ke hari itu selalu terjadi. Dan kita tidak selalu bisa mengatakan bahwa itu bisa terwadahi loh. Hanya ada saja yang kemudian mengatakan, oke, mungkin kita perlu lunak dengan caranya. Oleh karena itu mungkin ada ketentuan-ketentuan atau tafsiran yang kemudian bisa dikembangkan. Tetapi merubah itu belum dilakukan. Bukan berarti belum bisa. Sebagaimana tadi saya sampaikan, sebenarnya sudah ada beberapa kali kan, sampai di tingkat legislatif itu. Tetapi yang terjadi adalah ketika mereka mengundang saya, terus kemudian kita mendiskusikan, kemudian kita bertanya satu sama lain, apa sih sebenarnya kepentingan mau dirubah? Di tingkat mana? Apakah itu sangat esensial ataukah itu hanya bersifat non esensial? Maka akhirnya beliau-beliau di lembaga legislatif juga menemukan, loh kayaknya itu belum terlalu esensial loh kalau dirubah. Maka beberapa kali dilakukan itu belum sampai detik sekarang sebagaimana Bapak sampaikan, loh rasanya kok masih aja tetap ada di situ, sehingga kita bisa mengatakan loh selama ini lebih dari 10 tahun, tetapi kalau undang-undang itu dibuat dengan cara yang benar, dengan penuh perhatian, itu tingkat
kegunaannya itu memang bisa cukup panjang, walaupun tidak sepanjang-panjang amat seharusnya gitu. Ya, terima kasih Pak Sis. Pemerhati KSI yang berbahagia, Undang-Undang Keuangan Negara hingga saat ini masih eksis. Buktinya belum ada perubahan. Namun undang-undang seperti dengan bijak disampaikan oleh Pak Sis bahwa undang-undang tentu bisa dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah. Pak Sis, pertanyaan berikutnya Pak Sis. Baik. Terkait dengan perkembangan transformasi teknologi digital saat ini luar biasa sekali tumbuh dan berkembangnya. Ada persepsi atau pendapat bahwa regulasi atau pemerintah selalu kalah cepat dibanding dengan perkembangan teknologi. Nah, sekarang dari persepsi atau perspektif keuangan negara, tentunya dengan Undang-Undang Keuangan Negara, pengelolaan treasury sekarang dengan digitalisasi yang seperti ini, apakah Undang-Undang Keuangan Negara itu masih bisa menampung kenyataan sekarang ini treasury harus dikelola dengan digitalisasi? Bagaimana Pak Sis? Jadi itu begini, kita sependapat sebenarnya bahwa yang disebut dengan pemerintah itu selalu ketinggalan dengan perkembangan atau dinamika yang ada di luar, di sektor privat terutama, atau teknologi. Hukum juga begitu. Hukum itu kan selalu berada di belakang dari sebuah kejadian. Nah, kalau kita melihat dari situ, tentu saja ketika kita susun 2003, itu kan kita mulainya dari 1900-an, hampir 2000-an awal. Otomatis di sana itu tidak pernah terpikirkan bahwa digitalisasi itu lahir. Walaupun kita punya komputer, komputer itu tanda kutip, itu hanya sekedar link satu sama lain saja masih belum bisa. Artinya apa? Hari ini kita harusnya mewadahi. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita belum bisa mewadahi dan kita belum mampu merubah undang-undang keuangan? Sebenarnya kita belum, bukannya mengatakan belum mampu, ada sebuah landasan berpikir yang harusnya juga kita sesuaikan. Misalnya apa? Tadi saya sampaikan bahwa di dalam birokrasi itu pendekatannya adalah proses. Proses itu dimulai dari sebuah perencanaan, begitu. Nah, ketika kita melakukan pengadaan barang juga begitu, dimulai dari mencatat orang-orang yang mau nawar sampai menyusun HPS, mencatat orang nawar dan terusnya. Kemudian yang paling ujung adalah yang ditunggu-tunggu adalah bahwa itu dilakukan pengujian. Nah, pengujian itu di dalam undang-undang keuangan kita kenal. Yang kita kenal mulai dari zaman Belanda, white matter, red matter, thin matter, dan ujung-ujungnya itu adalah kertas yang dijadikan sebagai alat bukti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudah mampukah pengeluaran-pengeluaran negara melalui sistem digital itu bisa teruji kesayangannya kalau ini semua dihilangkan? Nah, ini yang perlu dijawab dulu oleh kawan-kawan yang bisa menyampaikan bahwa digitalisasi itu memang perlu. Kalau digitalisasi itu belum mampu menjawab keamanan dari pengeluaran negara, itu kayaknya sesuatu yang seharusnya memang tidak kita lakukan. Salah satu contoh saja, ada sebuah pertanyaan kepada saya, Pak, menurut Bapak, e-payment bisa nggak dilakukan sekarang? E-payment? Ya, saya bilang kepada teman-teman itu, e-budgeting boleh, e-procurement boleh, e-payment hati-hati. Kenapa? Ketika Anda mencet tombol, maka uang negara itu keluar. Pertanyaan, menghindarkan terjadinya kerugian negara bagi para pengelola keuangan negara, terpenuhi enggak? Kalau itu tidak terpenuhi, maka mencet yang bisa menyebabkan uang keluar itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau e-pro boleh, e-budgeting boleh, karena tidak ada uang keluar. Tapi begitu pencet uang itu keluar, itu yang disebut dengan e-payment, maka kita harus hati-hati. Nah, kita harus mengaca. Di privat, di online saja, sekarang ada sistemnya cash on delivery. Jadi COD itu artinya apa?
bahwa mereka juga membutuhkan keyakinan bahwa barang itu sampai dulu baru dibayar. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Service, ya payment after service. Sehingga dengan demikian setiap pembayaran mesti diikuti servisnya dulu. Jadi tidak boleh dia membayar dulu baru kemudian, kecuali ada jaminan, kan gitu itu. Iya. Nah, itulah makanya. Jadi kalau teman-teman mengatakan, oh enggak, kita bisa melakukan e-payment, oke, fine. Tetapi jangan lupa, di sektor swasta sendiri, yang mereka terkenal dengan pola yang begitu sederhana, yang pola begitu longgar dengan yang disebut dengan online system itu, mereka menggunakan kembali sekarang cash on delivery. Artinya, barangnya sampai, baru dibayar cash. Kan itu kan? Nah, harusnya negara juga memikirkan seperti itu. Jangan kemudian kita berbondong-bondong ikut marketplace. Negara ini seperti yang tadi kita diskusikan, adalah mengelola uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Hindarkan jangan sampai terjadi sebuah kebocoran karena tindakan kita. Kenapa? Apa yang kita lakukan pengelolaan itu, basicnya atau caranya atau pendekatannya adalah proses. Maka prosesnya ikuti. Gitu. Okay? Luar biasa, terima kasih ya Pak Sis. Saudara-saudara pemerhati KLC Kementerian Keuangan yang saya hormati, waktunya singkat. Namun, sesuatu yang luar biasa kita bisa dapatkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bahwa Undang-Undang Keuangan Negara dibangun dengan kokoh. Tapi, apabila memang situasi, kondisi memungkinkan untuk dilakukan perubahan, maka undang-undang bisa dirubah. Kemudian, hal yang kedua yang saya simpulkan pada kesempatan setelah berwawancara dengan Pak Siswo pada kesempatan kali ini, kita tidak bisa menghindar dari perkembangan zaman, khususnya dunia digital payment. Namun satu hal yang dipesankan oleh Pak Siswo, sebagai institusi negara harus bisa menjamin secara proper bahwa uang yang kita bayarkan ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila semua ini memungkinkan, maka digital payment adalah opsi yang modern, opsi yang tujuan akhirnya memberikan servis pelayanan kepada masyarakat lebih mudah untuk kemakmuran bersama. Terima kasih atas perhatiannya terhadap KLC Kementerian Keuangan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih Pak Siswo, sukses selalu. Sama-sama.